Oke, Mbak Bim Bim, tadi kita bicara soal kerelawanan. Sering terlibat dalam kerelawanan sosial? Spontan aja. Spontan aja. Bentuk kelompok-kelompok tertentu? Tidak ya? Sendirian? Mengajak teman? Terus bergabung? Sulit dijelaskan, Mas. Sulit dijelaskan. Dan kadang memang saya nggak bisa jelasin. Oke. Ada hal tertentu yang kita nggak bisa ekspos ke Ya, umum. karena itu panggilan nurani. Begitu Mbak Titi ya? Ya. Kita mencatat ada pertumbuhan dan peningkatan partisipasi publik dan kerelawan sosial di masyarakat. Apa yang harus dilakukan? Apa yang harus dilakukan oleh para tokoh ini? Menurut Ibu? Maksudnya yang melakukan tokohnya Ya, apa para tokohnya melihat situasi yang begitu. Melihat situasi yang begitu. Kalau bagi saya ya, saya pribadi sebagai relawan memang dengan ikhlas panggilan nurani saya untuk membantu kinerja Bupati sesuai janji di hati saya ya, membantu, mendukung, mendoakan, mendampingi, pokoknya segala langkah-langkahnya, segala itu program kerjanya semaksimal mungkin ya, sekemampuan kita bantu, di mana kita sesuai dengan apa yang kita miliki. Membantu sesuai bidang masing-masing. Iya, sesuai Ya, bidangnya bidang masing-masing. Kemudian ada panggilan nurani seperti itu. Kita bukan sok riak dan bakal segala macam, tetapi memang Mbak Bim Bim punya pengalaman enggak? Sehingga dalam begitu terpanggil kemudian bisa tersentuh, kemudian sampai cerita meneteskan air mata seperti itu, melihat situasi kondisi yang ada di masyarakat cukup membutuhkan pertolongan. Apa punya pengalaman menarik itu? Banyak banget sih sebenarnya ya, nggak bisa cerita satu-satu. Kadang kita ngelihat yang spontan aja Mas ya. Kadang ngelihat kayak kemarin tuh aku pas pindah ke Tegal Botos, di depan rumah itu kebetulan ada perempuan yang jaga toko itu. Pas aku belanja itu tahu-tahu ngasih tangan kiri. Ya karena aku orang timur, kasih tangan kiri ya emosi ya. Kita lihat nih orang kurang ngajar banget. Langsung emosi saja ya, kan. Gitu. Namanya Mbak Bim Bim ya. Ini orang langsung banget gitu ya. Iya. Tak kasih tangan kiri, dia kasih tangan kiri, tak ambil tangan kiri. Tapi besoknya kok lagi gitu. Sampai 3 kali. Maunya 3 kali aku mau samperin lagi gitu. Pas 3 kali, tak lihat ini pas gerak gini tangannya nggak ada. Nangis aku, jadi aku ngerasa dosa banget. Aku udah sudan sama orang ini. Langsung tak bawa ke Lipusos. Ada pengukuran. Ya alhamdulillah, moga-moga secepatnya aja itu datang bantuannya. Tapi paling nggak buat mereka itu kan jadi tumbuh semangat. Yang dulunya dia untuk nyapu aja sampai kerukupan Mas. Malu. Karena malu, satu perempuan ya, malu. Jadi kita lebih ke apa ya, memotivasi mereka agar mereka itu punya semangat hidup. Jadi tak bawa ke sana dalam arti supaya dilihat bahwa bukan cuma kamu aja yang kayak gini, masih banyak orang-orang seperti kamu yang mungkin jauh lebih parah gitu. Ya alhamdulillah setelah dari sana tuh kayaknya lebih pede, lebih punya semangat. Sekarang kayaknya nyapu pakai tangan kiri dia cuek aja gitu. Kayaknya buat aku tuh udah suka banget. Dan kita memang tidak bisa pungkiri bahwa di masyarakat sangat banyak, ketika terjun di masyarakat tingkat bawah, banyak sekali persoalan-persoalan, termasuk juga problem seperti itu tadi, termasuk cacat fisik dan disabilitas itu, penderita disabilitas itu. Dan beruntung kita punya bupati yang peduli kepada duafa. Sangat peduli, sangat peduli. Sangat beruntung juga. Sekali. Sangat menyenangkan sekali. Apalagi Bagaimana? sudah masuk di anggaran pemerintah daerah ya. Sudah tahu, sudah dibocorin. Iya ya sudah. Bukan sudah dibocorin karena saya waktu itu hadir di persidangan. Iya. Iya, Mbak Bim Bim ikut mengawal itu tentang anggaran duafa itu akan
ada di Kabupaten Jember? Aku nggak terlalu peduli Mas yang gitu-gitu. Yang penting selama waktunya turun-turun dibuat yang benar ya udah cuek aja. Tapi kalau dibuat yang benar ya kita cari kan gitu. Kemarin kita bahas tentang tegak lurus. Bupati kita dikenal dengan tegak lurus. Kemudian kepedulian sosialnya sangat tinggi. Dan di situ mencoba ditularkan kepada masyarakat. Menurut orang-orang masyarakat, persepsi-persepsi di masyarakat, apa yang ada di benak mereka sejauh ini yang didengar di tingkat bawah? Kalau masyarakat tingkat bawah itu yang saya dengar, yang saya sendiri dengar ya, itu merasa senang karena dengan adanya sekolah gratis terutama itu. Yang kedua kan saya itu juga sering mengundang aparat ya, termasuk kapan hari itu waktu peresmian jembatan itu juga Pak Rohim ya, Dr. Rohim, suaminya Bupati Jember ya, itu yang menghadiri juga bilang kalau masalah di Jember sekarang jangan sampai ada pungli, jangan ada sampai ini itu, harus dimanfaatkan ke yang lebih bermanfaat lagi. Soalnya saya senangnya Bupati itu satu apa? Dia itu percaya penuh dengan kemampuannya. Jadi tidak mudah terpengaruh dengan si A, si B, si C. Dia tetap tegak lurus, apa yang menjadi komitmennya itu yang dijalankan. Itu yang saya suka. Kalau masyarakat bawah yang saya dengar juga seperti itu. Enak ya sekarang ini ngurusi segala macamnya gratis. Itu aja yang saya dengar. Jaminan tidak ada pungli. Kemudian kemarin kita wawancara juga dengan kepolisian akan membentuk saber pungli. Biarlah itu urusan aparat. Tetapi harapannya Mbak Bim Bim ke depan seperti apa? Masyarakat harus bagaimana menyikapi? Apa dengan pesimis? Apa dengan mencibir? Banyak juga yang mencibir. Terus bagaimana? Seperti apa Mbak Bim Bim? Sebenarnya ditumbuhkan pemahaman tentang hak dan kewajiban itu aja Mas. Pemahaman Tentang hak dan kewajiban, karena kewajiban masyarakat dan hak masyarakat itu aja sebenarnya hal yang sepele itu. sepele sekali. Sangat sepele. Sangat sepele. Saat mereka paham, jadi diberi pemahaman, saat mereka paham antara hak dan kewajiban, semuanya akan lebih mudah. Hak masyarakat, hak dilayani. Kemudian kewajiban masyarakat adalah membayar pajak. Ya, Seperti itu. Bagaimana masyarakat bisa berkomitmen bersama-sama. Ini yang sulit. Apa ada gambaran kesulitan ke depan? dalam hal apa itu? Dalam hal kemandirian masyarakat seperti itu. Baliknya kan Kesadaran mental. Iya. Ya. Saat diberi pemahaman, ya karena selama ini kan kita tidak diberi pemahaman ya, jarang mungkin. Ya jarang, karena masyarakat bawah itu jarang tersentuh. Kayaknya baru sekarang inilah bawah itu sering diperhatikan. Kalau dulu kan kayaknya Karena dimulai dari pinggiran bangunnya sekarang. ya Mungkin betul. seperti itu. Ya. Dan memang seharusnya seperti itu. Harusnya seperti Ya, itu ya. karena kalau dari tengah nanti akan fokus ke tengah. Cukup di sini nggak kemana-mana. Tapi saya dari pinggir dia akan bisa ke tengah gitu. Kita mencatat bahwa kepedulian sosial itu menumbuhkan sifat kerelaan di antara sesama untuk saling membantu. Dan itu persoalan ibadah. Keterpanggilan itu karena jiwa kita bersih-bersih, suci-suci. Dan itu esensi esensi dari jiwa yang suci. Bagaimana ibu di lingkungannya masing-masing, terutama di keluarga, agar ini menjadi inspirasi bagi masyarakat menumbuhkan itu seperti apa? Kalau saya sendiri itu melakukan pendekatan, ya. Apalagi saya sudah, bukannya saya karena saya sudah dipercaya, setidaknya sudah dipercaya oleh masyarakat sana. Kita lebih memberikan pendekatan ya sama mereka
seperti yang saya lakukan tiap hari Minggu, ayo senam bareng ibu-ibunya, gratis wes sama mama kan gitu. Rencana kedepannya ini kan saya juga mau mengusulkan apa ya, memberi kegiatan positif untuk kaum ibu. Soalnya saya memang suka sama perempuan ya. Perempuan itu kan lebih berkomitmen itu menurut saya. Jadi ibu-ibunya biar menjadi perempuan yang mandiri. Rencana kedepannya saya ingin mengadakan pelatihan dari pelatihan memasak, menjahit, sama apa itu merias. Kan anggota saya kan banyak ya, terdiri dari berbagai kalangan. Nah itu saya berharap nanti ada dari pihak-pihak yang terkait bisa bersinergi dengan Koperasi Wanita Mama Titik. Itu harapan saya, itu aja ke depan. Jadi masyarakat dibikin sibuk ya, untuk bekerja, untuk berkarya, ya, dan terus menghidupi dirinya, sehingga disitulah memang kuncinya adalah masyarakat bisa berdaya. Menurut Mbak Bim, harapannya? Sama ya? Ya, kesadaran bersosial. Kesadaran bersosial itu kan dimulai dari dalam rumah dulu. Ya. Saat di dalam rumah anak-anak kita itu mulai mengenal apa itu kata susah, apa kata berbagi. Jadi diberi pemahaman bahwa hidup tidak selalu seperti yang kita mau. Hidup selalu tidak seindah yang seperti kita jalani. Banyak orang-orang di sekitar kita itu yang sangat kesulitan. Mbak Bim Bim sudah kenyang makan asam garam kehidupan, kemudian jungkir balik tentang kehidupannya. Kata-katanya banyak kata mutiara ini. Memang sudah dari hati begitu ya? Mungkin dari hati ya. Saya mencatat beberapa kata mutiara dari Bupati. Majulah tanpa menyingkirkan, naiklah tinggi tanpa menjatuhkan, jadilah baik tanpa menjelekan orang lain. Ada lagi Mas Yan, persahabatan itu terdiri dari telinga yang mau mendengar, hati yang mau memahami, dan tangan yang siap menolong. Faidah MMR. Kita akan ketemu lagi dengan Mama Titik, dengan Mbak Bim Bim di lain waktu. Kita sudahi cukup sekian, tapi sebelumnya kita akan perkenalkan dulu. Saya akan menghadirkan mereka, para tokoh-tokoh pula, pegiat-pegiat relawan sosial yang ada di Kabupaten Jember, yang sudah lebih terorganisir. Kita akan panggilkan Bapak Dedi. Mari kita persilakan untuk bisa naik ke sini. Kemudian Pak Yudo untuk bisa naik ke sini. Kita perkenalan dengan selamat datang. Kita tunggu Pak Yudo. Ini dari, mari sini Pak, jangan banggalin kamera Pak. Ya, kita akan kembali dengan topik yang cukup menarik tentang kepedulian sosial di masyarakat, yang tentu saja kebaikan itu kalau tidak terorganisir dengan baik akan cepat mudah dikalahkan oleh keburukan yang terorganisir. Kita akan kembali setelah jeda yang berikut ini.